Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai inflasi. Nah, inflasi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu indeks harga. Karena data indeks harga diperlukan untuk menghitung inflasi. Baik, langsung saja kita ke materinya. Seperti yang telah kalian tahu bahwa harga beras di tahun 2010 pasti akan berbeda dengan harga beras di tahun 2020. Nah, pasti mengalami kenaikan ya harga beras setiap tahunnya. Itu terjadi karena adanya inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Mungkin ada dari kalian yang bertanya, jika lebaran semua harga naik, apakah itu termasuk inflasi? Itu tidak termasuk ke dalam inflasi karena bersifat sementara. Sedangkan setelah lebaran kembali normal harganya. Sedangkan jika inflasi ini jangka panjang, jadi terus-menerus mengalami kenaikan. Inflasi secara umum itu terjadi karena jumlah uang yang beredar itu lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Lalu apa saja penyebab terjadinya inflasi? Ada 3 diantaranya. Yang pertama, kenaikan permintaan. Jadi, permintaan akan beberapa barang mengalami kenaikan, sehingga harga dari barang akan naik juga dan menyebabkan inflasi. Nah, yang kedua, kenaikan biaya produksi. Contohnya bahan bakar minyak seperti bensin atau solar. Jika harganya naik, maka menyebabkan biaya distribusi akan naik dan bahan baku juga akan naik sehingga biaya produksi akan naik dan selanjutnya harga barang tersebut akan naik. Lalu yang ketiga adalah jumlah uang yang beredar meningkat. Nah, menurut kaum klasik, ada hubungannya antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Jika jumlah barang tetap, sedangkan jumlah uang yang beredarnya itu 2 kali lipat, maka harga barang juga akan naik 2 kali lipat. Nah, selanjutnya ada jenis inflasi. Jenis inflasi yang pertama berdasarkan tingkat keparahannya, ada inflasi ringan yang nilainya di bawah 10% dan belum begitu mengganggu perekonomian. Inflasi sedang nilainya 10% sampai 30% juga belum membahayakan perekonomian. Tapi yang memiliki gaji tetap sudah terdampak. Lalu inflasi berat. Inflasi berat ini sudah mengacaukan perekonomian. Nilainya 30% sampai 100% per tahun. Di sini orang sudah tidak mau menabung karena bunga itu lebih rendah daripada laju inflasi. Dan yang keempat adalah inflasi sangat berat. Inflasi sangat berat atau hyperinflation ini nilainya di atas 100%. Ini sudah sangat mengacaukan kondisi perekonomian sehingga inflasinya sulit dikendalikan baik dengan menggunakan ekonomi moneter atau kebijakan ekonomi moneter maupun kebijakan fiskal. Yang kedua, jenis berdasarkan sumbernya, ada dari luar negeri dan ada dari dalam negeri. Dari luar negeri itu misalnya harga barang impor itu naik karena negara pengimpornya itu sedang terjadi inflasi sehingga harganya naik. Otomatis harga barang tersebut juga akan naik. Dan sumber yang kedua, sumber dalam negeri, yang mana di sini karena inflasi yang terjadi di dalam domestik atau lokal ya. Nah, contohnya itu percetakan uang, lalu kebijakan anggaran defisit dan gagal panen. Ini menjadi penyebab inflasi dalam negeri. Lalu inflasi berdasarkan penyebabnya yaitu kenaikan permintaan. Di sini produsen
tidak dapat mencukupi atau memenuhi seluruh permintaan, sehingga hukum permintaan akan berlaku, di mana jika permintaan naik dan penawaran tetap, maka harga akan naik. Dan yang kedua, kenaikan biaya produksi. Ini membuat penawaran atau harga penawaran barangnya akan naik. Yang selanjutnya adalah menghitung inflasi. Angka inflasi ini dapat dijadikan indikator pemerintah untuk mengambil langkah-langkah atau keputusan dalam perekonomian. Pengertian laju inflasi adalah tingkat persentase kenaikan harga dalam beberapa indeks harga dalam satu periode ke periode lainnya. Nah, untuk menghitung laju inflasi, pertama-tama kita harus menghitung dahulu indeks harga konsumennya seperti yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, setelah kita menemukan indeks harga konsumennya, masukkan ke rumus laju inflasi, di mana IHKN dikurangi IHKN-1 per IHKN-1 dikali 100%. Nah, IHKN ini adalah indeks harga konsumen tahun yang ingin dicari, dan IHKN-1 adalah indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Lalu contoh soalnya adalah kita sudah mempunyai data indeks harga konsumennya, di mana indeks harga konsumen tahun 2017 adalah 136,30 dan untuk tahun 2016 adalah 130,65. Nah, kalian bisa cari dengan cara seperti ini. Apakah semuanya sudah paham? Selanjutnya, dampak inflasi. Dampak inflasi yang pertama terhadap pendapatan. Inflasi ringan dapat mendorong perekonomian, di mana pengusaha dapat memperluas produksinya sehingga memunculkan kesempatan kerja dan membuat pendapatan menjadi meningkat. Namun ada juga ruginya, yaitu jika yang penghasilan tetap, maka akan rugi karena jika ditukar dengan barang atau jasa akan mendapatkan lebih sedikit barang atau jasanya. Lalu yang kedua terhadap ekspor. Jadi daya saing negara untuk ekspor itu menjadi kurang karena barang ekspor ini harganya menjadi mahal, yang di akhir akan menyebabkan devisa negara menjadi kecil. Lalu yang ketiga, minat orang untuk menabung. Karena tadi ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwa jumlah bunga yang diterima itu berkurang karena laju inflasinya itu lebih besar. Yang terakhir, kalkulasi harga pokok. Jadi, inflasi menyebabkan perhitungan penetapan harga pokok itu bisa terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi, sering tidak tepat penetapan harga jual dan harga pokoknya yang dilakukan oleh produsen karena inflasi ini. Selanjutnya kita membahas mengenai cara mengendalikan inflasi. Yang pertama dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter itu dengan kebijakan penetapan persediaan kas, di mana bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar itu dengan menetapkan kebijakan persediaan kas pada bank-bank, sehingga uang yang dapat dipinjamkan oleh debitur atau masyarakat itu akan berkurang, sehingga dapat menekan laju inflasi. Yang kedua, kebijakan diskonto, di mana bank itu menaikkan nilai suku bunga. Tujuannya agar masyarakat itu pada menabung. Lalu, operasi pasar terbuka, di sini bank sentral menjual obligasi dan surat-surat berharga agar uang yang beredar itu dapat berkurang sehingga inflasi menjadi rendah.
Cara mengendalikan inflasi yang selanjutnya adalah dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini tujuannya untuk mempengaruhi pengeluaran dan penerimaan negara. Di sini ada dua. Yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah sehingga membuat permintaan barang dan jasa di masyarakat itu akan menurun, yang akhirnya dapat menurunkan harga. Lalu menaikkan pajak. Naiknya pajak untuk rumah tangga dan juga perusahaan akan membuat tingkat konsumsi menurun dan selanjutnya akan menurunkan harga juga. Yang ketiga ada kebijakan non-moneter. Di sini indikatornya ada mendorong pengusaha untuk meningkatkan hasil produksi, menekan upah, dan pemerintah melakukan pengawasan harga dan menetapkan harga maksimum. Yang terakhir, kebijakan sektorial. Pemerintah menstimulus bank agar memberi kredit pada UMKM atau usaha mikro kecil menengah dan menggalakkan masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri, juga menekan arus impor. Oke, sekian materi dari Ibu. Semoga kalian semua paham dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.